Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati kepada Ibu Siti Majidah sebagai pemangku mata kuliah statistik, dan tak lupa kepada kawan-kawan atau sahabat-sahabat PAI Madin yang berbahagia tentunya. Bersama kami kelompok 1 akan menyampaikan presentasi terkait dengan makalah strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Di antara kelompok kami, saya sendiri saya kenalkan atas nama Hisam Faruk. Anggota kami Afini Maulaya, Lutfia Nurlaini, Muhammad Rifai, Mas Bobi Sudarmaji, Muhammad Abdul Rauf, Miftahur Rahman, dan Muhammad Arifandi. Saya kira untuk pengenalan kelompok selesai, saya ingin mempresentasikan tentang konsep dasar pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang A, model pembelajaran, makalah kami yaitu model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan yang terakhir adalah klasifikasi pembelajaran. Next, kami menyampaikan pengertian dan konsep dasar strategi pembelajaran yang efektif adalah prinsip memilih hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran atau bisa dikatakan metode pembelajaran. Prinsip umum pengguna strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Itu tidak sesuai. Berarti di sini harus bisa memilah dan memilih sesuai dengan keadaan yang berlaku di lembaga tersebut, yang berkaitan dengan masyarakat tersebut, dan lain-lain. Saya kira untuk mukadimah cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Muhammad Arifandi Hidayah meneruskan teman kami Pak Hisam Faruk tentang statistik pembelajaran. Yang pertama A, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk atau tipe kegiatan yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar oleh guru kepada siswa. Di dalam model pembelajaran terdapat beberapa unsur. Yang pertama, filosofi atau teori yang menjadi landasan atau ruh dari rumusan teoritis dan praktis sebuah metode pembelajaran. Yang kedua, rumusan teoritis metode pembelajaran. Yang terakhir, prosedur praktis penerapan metode pembelajaran. Beberapa model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dan dapat dijadikan acuan pengajaran keterampilan di kelas antara lain A, model pembelajaran kolaborasi. B, model pembelajaran individual. C, model pembelajaran teman sebaya. D, model pembelajaran sikap. E, model pembelajaran bermain. F, model pembelajaran kelompok. G, model pembelajaran mandiri. Dan yang terakhir, model pembelajaran multi. Jadi ada banyak model dalam pembelajaran. Bisa memakai yang mana saja yang menurut para ustadz atau guru bisa atau cocok untuk digunakan di suatu lembaga. B, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan guru yaitu A, inquiry discovery learning. B, expository learning. C, mastery learning. Dalam belajar tentang pendekatan pembelajaran tersebut, orang-orang dapat menilai sebagai berikut. Yang pertama, pengorganisasian siswa. B, posisi guru siswa dalam pengelolaan pesan.
C. Pemerolehan kemampuan dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dengan pengorganisasian siswa dapat dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, pembelajaran secara individual. Yang kedua, pembelajaran secara kelompok. Yang ketiga, pembelajaran secara klasikal. Sampun. C. Metode pembelajaran. Metode adalah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian atau cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Metode berarti cara yang paling tepat dan cepat, maka urutan kerja dalam suatu metode harus diperhitungkan benar-benar secara ilmiah. Definisi tentang metode mengajar telah banyak dirumuskan oleh para ahli. Dalam tulisan ini dikemukakan beberapa di antaranya, yaitu A. Metode diskusi dan tanya jawab. Nah, ini sering digunakan oleh pondok pesantren atau pembelajaran yang non formal. B. Metode simulasi. C. Metode latihan dan praktek. D. Metode demonstrasi dan eksperimen. E. Metode penemuan. Strategi pembelajaran adalah pola umum untuk mewujudkan proses mengajar. Berbagai jenis strategi pembelajaran dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai pertimbangan. Menurut Winata Putra, ada beberapa pertimbangan dalam hal ini. Yang pertama, berdasarkan pertimbangan proses pengelolaan pesan, strategi deduktif dan induktif. B. Berdasarkan pertimbangan pihak pengolah pesan, strategi ekspositorik dan heuristik. Berdasarkan pertimbangan pengaturan guru, strategi seorang guru dan pengajar berguru. Berdasarkan pertimbangan jumlah siswa, strategi klasikal, kelompok kecil dan individual. Berdasarkan pertimbangan interaksi guru dengan siswa, tatap muka dan pengajaran melalui media. Para pakar teori belajar masing-masing mengembangkan strategi pembelajaran berdasarkan pandangannya sendiri. Paling tidak ada 4 strategi pembelajaran yang pantas disajikan dan diketahui oleh guru. Yang pertama, pembelajaran penerimaan. Yang kedua, penemuan. Yang ketiga, penguasaan. Dan yang terakhir adalah terpadu. Menurut Ehefni dan kawan-kawan dalam buku strategi pembelajaran, ada beberapa strategi pembelajaran sebagai upaya memberikan pengalaman belajar siswa sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, pembelajaran inquiry. Yang terakhir, pembelajaran kooperatif. B. Teknik. Betul. Teknik pembelajaran. Menurut Sudrajat, teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasi suatu metode secara spesifik. Menurut Kamus Dewan edisi 3, teknik adalah pengetahuan tentang cara menciptakan suatu hasil seni seperti musik. Dari saya hanya ini saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan yang telah disampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afin Maulaya Ananta. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran dan teknik pembelajaran. Secara terminologi, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen terjadi. Menurut Al-Hafni dalam buku Strategi Pembelajaran, ada beberapa strategi pembelajaran sebagai upaya memberikan pengalaman belajar siswa.
Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori secara hasil terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Proses pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa dengan siswa. Sedangkan strategi pembelajaran diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dicapai secara efektif dan efisien. Ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau mengembangkan keterampilan tahap demi tahap. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis, analitis untuk mencari dan menentukan sendiri jawaban yang sudah pasti dari suatu masalah yang dipertanyakan. Adapun taktik pembelajaran, kata Sudrajat merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah atau PAIKEM, singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil. Yang terakhir adalah strategi PAIKEM. Tetapi dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor, karena memang dia memiliki kepribadian humor yang tinggi. Sementara yang satunya lagi kurang memiliki sensasi humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni. Terima kasih. Karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru, sesuai dengan kemampuannya, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menunjukkan tentang materi strategi pembelajaran. Kesimpulannya yaitu untuk mencapai target dalam kegiatan belajar mengajar tidak bisa terlepas dari peran ketiga, yaitu yang pertama guru, siswa, dan wali murid. Ketiga-tiganya harus saling tahu dan paham akan proses dan tujuan akhir dari sebuah penerapan ilmu. Ketiga-tiganya harus sesuai dengan tupoksi masing-masing. Mungkin itu saja kesimpulan